Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh siswa-siswi kelas 10 Teknik Logistik. Seharusnya di Jumat kemarin kita sudah memasuki mata pelajaran gambar teknik. Mungkin kemarin ada kesalahan dari jadwal, maka dari itu untuk peralatan gambar saya akan sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, segera disiapkan alat tulisnya dan dicatat apa saja sih peralatan gambar pada gambar teknik tersebut. Nah, sebelum kita mulai belajar atau saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan disampaikan ini dapat sedikitnya bermanfaat buat kalian. Berdoa, saya persilahkan. Sudah selesai, kita masuk pada materi tentang peralatan gambar. Jadi peralatan gambar ini berbeda dengan peralatan gambar lainnya, maupun itu misalkan lukis. Seni lukis itu kan dia menggunakan kuas. Nah, di sini kita akan menggunakan peralatan-peralatan yang berbau mekanis, yang ada hitung-hitungannya atau ada sentimeternya. Jadi kalau yang belum bisa membaca sentimeter, meter dan lain-lainnya, silakan kalian coba pahami lagi. Dibuka lagi bukunya tentang sentimeter, milimeter dan lain-lain. Biasanya itu ada anak tangganya untuk satuan-satuan meter. Kita masuk saja. Nah, yang pertama ada untuk peralatan gambar itu yang pertama pensil. Ada dua jenis alat tulis di sini untuk menggambar atau pensil gambar. Yang pertama ada pensil batang. Nah, pensil batang ini banyak-banyak jenisnya, tapi kalau bisa sebisa mungkin kalian harus membelinya yang HB, yang di kepalanya ada HB ini. Nah, terserah untuk jenisnya, ada juga kan yang Joico, ada yang banyak. Tapi kalau yang bisa HB. Lalu ada pensil mekanik. Nah, pensil mekanik seperti ini, seperti pulpen, tapi dalamnya berisi pensil juga. Nah, ada beberapa ukuran atau diameternya. Ada yang 0,3, 0,5 dan 1,0 mm untuk si ujung atau si pensilnya tersebut. Kalian bisa mau pensil batang atau mau pensil mekanik. Kalau bisa silahkan beli dua-duanya. Nah, selanjutnya ada kekerasan pensil. Nah, pensil dibedakan berdasarkan kekerasan isi pensilnya. Nah, jadi semakin keras pensil itu semakin hitam. Semakin hitam pensil tersebut. Kekerasan isi pensil dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu keras, sedang, dan lunak. Nah, kalau mungkin yang kita lihat di sini paling bawah itu adalah yang EE. Yang EE, nah ini paling keras, untuk dihapusnya susah, bisa kotor jika terkena atau sudah dicoret-coret lembar kerja tersebut. Nah, maka kita di mata pelajaran gambar teknik ini menggunakan yang HB. Nah, ini kita memakai yang sedang-sedang saja. Ada juga yang sering mungkin kita lihat yang 2B ya. Tapi kita yang HB aja. Kekerasan isi pensil diberi kode, tuh kode-kodenya ada HB, half black dan lain-lain lah, kalian bisa cari sendiri. Ada yang F berarti lunak, sedang, dan B yang lunak. Yang H keras, yang HB dan F sedang, dan yang B lunak. Jadi kita yang sedikit keras dan sedikit lunak, yaitu yang HB. Nah, adapun penggunaan adalah pensil H untuk pertukangan, pensil HB untuk menggambar, pensil B untuk menggambar. Nah, ini mungkin lebih ke pertukangan pada
konstruksi-konstruksi bangunan. Ini bisa dipakai, ini buat menggambar, ini juga buat menggambar. Tapi kalau bisa belinya yang HB. Jadi setelah saya sampaikan materi tentang peralatan gambar ini, alangkah baiknya kalian lalu mempersiapkan peralatan-peralatannya. Insya Allah setelah penilaian tengah semester atau UTS, kita akan mempraktekkan tentang gambar teknik tersebut. Nah, lalu ada Rapido. Nah, Rapido ini digunakan untuk menggambar dengan tinta pada kertas gambar. Satu set Rapido biasanya berisi beberapa batang Rapido berbagai ukuran, botol, tinta, dan ring jangka. Nah, Rapido ini adalah untuk mempertebal suatu garis gambar. Setelah kita awalnya menggunakan pensil, lalu kita bisa mempertebalnya dengan Rapido. Nah, kenapa pakai Rapido? Jadi salah satu untuk pengawetan pada lembar kerja, pengawetan pada gambar di lembar kerja memakai Rapido, karena kan tidak hanya seminggu 2 minggu, nanti gambar tersebut atau master gambarnya setelah kita rancang itu akan disimpan, maka diperlukan Rapido. Kalau mungkin hanya pensil saja, ya kemungkinan gambar yang kita buat itu kalau disimpan lama akan memudar untuk warna-warnanya atau garis-garisnya. Nah, Rapido silakan, kalau misalkan beli silakan Rapido. Nah, ini adalah Rapido yang diisi dimasukkan tinta ke dalam tabung tinta. Nah, fungsinya seperti ini. Bisa dipakai di jangka, bisa langsung buat menggarisi lembar kerja. Dapat tabung, namun tabung tinta dipakai ke botol tinta, diisi ulang. Nah, ini ada beberapa ukurannya untuk Rapido. Jenis jarum Rapido dalam milimeter pada umumnya ada 01, 02, 05, 04, 05 sampai 01,0, yaitu pada ukuran milimeter. Jadi semakin besar ukuran Rapido tersebut, semakin tebal pada garis yang akan digarisi oleh Rapido tersebut. Jadi semakin kecil semakin tipis, semakin besar semakin tebal. Nah, lihat bisa di sini, ini kan garis tipis, lalu garis tebal. Jadi untuk Rapido ini bisa dipakai karena salah satunya untuk mempertebal, lalu untuk membuat garis-garis putus pada lembar kerja, garis-garis putus itu. Karena nanti setelah masuk ini kita masuk ke garis-garis gambar. Nah, lalu ada jenis kertas gambar. Nah, pertama ada Manila, latihan dan sketsa gambar, milimeter block yang kotak-kotak kecil. Nah, itu bisa lebih terukur lah, seperti itu ukurannya, gampang. Kalau di milimeter block, ada kertas kalkir. Kertas kalkir adalah kertas yang emang seharusnya digunakan oleh gambar teknik, seorang penggambar, karena salah satunya buat pengawetan gambar tersebut. Jadi besar, banyak ukuran-ukurannya. Lalu ada juga kertas-kertas yang biasa, kertas HPS yang ukuran A4 dan lain-lain. Nah, mungkin sebelum kita memasuki menggambar dalam kertas-kertas yang ketiga ini, kita diawali dengan menggunakan kertas HPS, yaitu yang berukuran A4. Nanti setelah kita praktek, saya akan, insya Allah kalau ada kesempatan, saya akan menghadirkan peralatan-peralatan tersebut. Nah, ini ada ukuran-ukuran dalam kertas gambar. Jenis ukuran yang dibedakan berdasarkan ukurannya. Ada A0, A4, jadi semakin kecil angkanya itu semakin besar ukuran kertasnya. Lalu ada A4, lalu A0 itu ditilapkan ditilapkan 1. Nah, itu menjadi A1, lalu A1 tadi dibelah, lalu ditilapkan lagi menjadi A2, A2 ditilapkan lagi menjadi A3, A3 ditilapkan lagi menjadi A4, dan ditilapkan lagi menjadi A5. Nah, ini ada ukuran-ukurannya.
Ya, yang sering kita gunakan yaitu untuk seperti fotokopi dan lain-lain itu menggunakan ukuran A4. A4 ukurannya. Nah, ada segitiga. Ini juga harus wajib dipunyai oleh seorang penggambar. Satu set penggaris segitiga digunakan untuk berlatih menggambar secara manual. Satu set penggaris segitiga terdiri dari penggaris dengan sudut 45 derajat sampai minus 45. Sini kan, lalu ke sini. Segitiga. Jadi segitiganya berbeda. Ada penggaris dengan sudut 30 derajat dengan minus 60 derajat. Jadi berbeda segitiganya. Nanti ini bisa dikolaborasikan untuk menemukan titik yang akan digarisi oleh seorang penggambar. Nah, ini ntar dikombinasikan dari kedua segitiga tersebut. Nah, seperti ini cara penggunaan untuk menggunakan segitiga untuk mendapatkan sudut-sudut istimewa. Nah, jadi sudut-sudutnya yang sulit dijangkau oleh penggaris-penggaris biasa. Nah, jadi seharusnya penggaris segitiga ini digabungkan dalam menggaris. Seperti ini untuk menemukan derajat 75 derajat. Penggaris yang segitiga ini disimpan berdiri, lalu yang satunya lagi ditumpuk di atasnya. Jadi kelihatanlah derajat 75 ini. 75 derajat. Jadi juga ada 15 derajat kan. Misalkan kita ngambil garis dari sini, garis ke sana. Nah, ini dapat 15 derajat. Jadi lebih akurasinya daripada kita misalkan, tapi lebih gampang bisa menggunakan busur. Tapi kalau yang praktis, yang cepat, langsung menggunakan kombinasi penggaris segitiga. Nah, lalu ada jangka. Ini jangka juga tidak kalah penting dengan penggaris, pensil, dan lain-lainnya. Karena di pembuatan gambar teknik pasti akan menggunakan jangka. Salah satunya untuk mengukur jarak jauhnya, dan salah satunya lagi untuk membuat lingkaran yang presisi. Nah, jangka digunakan untuk menggambarkan lingkaran, busur, pemindahan garis dari proyeksi dan garis antar bidang gambar. Jangka dapat digunakan untuk menggambar dengan pensil, karbon maupun tinta rapido. Ini salah satunya untuk pemindahan garis bisa, lalu untuk membuat lingkaran yang presisi. Silahkan cari jangka, yang jangan yang terlalu jelek. Kalau yang bagus, kalau enggak kejangkau, yang beli yang sedang-sedang saja. Nah, ini jangka. Cara memasang kepala rapido pada jangka. Tadi rapido itu kan adalah pulpen, katakanlah pulpen tinta. Itu bisa dimasukkan ke dalam jangka. Jadi tidak pensil. Ini untuk mempertebal suatu gambar lingkaran. Nah, jadi kita lihat di gambar ini. Untuk memulai ini, pertama memulai, lalu kita putar jangka itu, jarumnya di titik ini, lalu kita mulai di sini, lalu kita putar, nah ketemulah akhirnya. Itu sebagai salah satu teknik untuk penggunaan jangka. Titik awal dan akhir membuat lingkaran dengan jangka. Di presisi lingkarnya, tidak menyon-menyon kalau menggunakan jangka. Nah, ada mal. Nah, ini salah satu lagi. Nah, ini mungkin tidak kalah pentingnya, tapi kalau misalkan yang inti-intinya ada, yang inti-intinya aja seperti jangka, penggaris segitiga, penggaris lurus, busur panjang, busur, pensil, dan penghapus. Biasanya yang sering-sering dipakainya. Kalau misalkan seperti mal ini kurang begitu terpakai. Mal adalah alat bantu untuk menggambar bentuk-bentuk yang telah ada di dalamnya. Ada beberapa jenis mal, yaitu mal huruf, mal geometri, mal simbol, dan mal lengkung.
Nah, bisa misalkan untuk ukuran huruf atau angkanya. Jadi bisa kita menggambar huruf dan angka pada cetakan mal ini sebagai gambar yang memang presisi, sudah mengukur daripada kita menulis lagi dan hasilnya pun tidak maksimal. Masalahnya kita langsung menggunakan mal, banyak-banyaklah mal untuk macam-macamnya. Ini sebagai alat bantu untuk menggambar. Jadi gambar tersebut bisa presisi. Jadi berbelok-belok nih. Berbeda dengan segitiga maupun penggaris ukur yang panjang. Nah, ini dia. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat lingkaran-lingkaran seperti parabola atau elips menggunakan mal. Langkah penggunaan mal lengkung untuk membuat garis lengkung atau kurva. Gunung, membuat gunung. Jadi sudah ada ukuran-ukurannya. Ini bisa menjadi alat bentuk ini malnya. Jadi lingkarannya presisi. Nah, ada mesin gambar. Mesin gambar merupakan alat bantu gambar manual yang merupakan gabungan dari satu set penggaris segitiga, busur, derajat, lengan, penahan, dan lain-lain. Ada dua tipe mesin gambar, lengan dan roll. Nah, nanti ini bisa di searching lagi ya sama kalian untuk penggunaan mesin gambar atau meja gambar juga ada meja gambar. Jadi seorang penggambar itu seharusnya menggambar dengan posisi berdiri. Jadi ditarik mejanya sedikit serondoi ke bawah, jadi tidak datar, serondoi ke bawah. Dan di sini juga mesin-mesinnya ada ukuran-ukurannya, bisa di naik turunkan ya, belok-belokan. Jadi bersifat mekanis. Nah, itu adalah keseluruhan gambar yang telah sedikit saya sampaikan. Tapi yang inti-intinya saja, untuk misalkan kalian mau beli silakan. Pertama pensil, nah, kalau bisa pensil yang HB, lalu segitiga ini, lalu misalkan busur bisa kalian beli, lalu penggaris ukur yang panjang, lalu jangka, dan tidak kalah pentingnya penghapus. Nah, segitu saja untuk peralatan gambar. Tapi sebenarnya masih banyak, karena gambar teknik ini adalah sebuah dasar penggambaran selanjutnya kepada aplikasi, gambar-gambar aplikasi. Ini adalah salah satu dasar-dasarnya pada gambar teknik, menggunakan peralatan-peralatan manual. Nah, silahkan nanti kalian bisa mencari barang-barang tersebut di tukang fotokopi atau di tempat-tempat alat tulis kantor lainnya. Jadi kalau misalkan kita beli alat ini, ketika kita praktek kita enggak pinjam-pinjam lagi ke teman, tidak pahiri-hiri lagi. Nah, sebisa mungkin satu siswa satu peralatan gambar. Nah, mungkin sampai di sini saja untuk materi peralatan gambar. Jika ada yang dibingungkan silahkan chat di WA group. Dan untuk penugasan nanti saya akan uploadkan ke dalam Google Classroom. Nanti silahkan kalian bisa rangkum materi-materi ini sebagai bahan acuan untuk pembelian alat-alat tersebut. Mohon maaf jika ada kekeliruan perkataan yang tidak berkenan kepada hati kalian. Saya mohon maaf. Saya cukupkan saja sampai di sini untuk pagi hari ini. Selamat belajar, semangat dalam belajar, jangan patah semangat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.